Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Tika Chandra dengan nomor absen 19 kelas 105. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu materi fisika, yaitu sumber daya terbarukan dan tak terbarukan. Jadi, sumber daya merupakan bahan-bahan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu sumber daya alam yang terpenting adalah energi. Jadi, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Karena apa? Karena tidak berkontribusi dalam perubahan iklim dan juga pemanasan global. Lalu kita lanjut pembahasan tentang sumber energi. Jadi, sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu terbarukan dan tak terbarukan. Oke, jadi kita akan membahas sumber energi terbarukan dulu ya guys. Yang pertama itu adalah tenaga surya. Nah, tenaga surya ini berasal dari sinar matahari dan dapat dikonversikan menjadi energi listrik ataupun panas. Dan ini juga termasuk sumber energi terbarukan. Yang kedua, ada energi angin. Nah, di dalam energi angin ini akan menghasilkan sebuah energi kinetik atau energi gerak yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Contoh penerapannya adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, mekanismenya ini adalah akan ada sebuah kincir angin yang mendapatkan energi dari sebuah sumber angin. Lalu, sumber angin tersebut akan menghasilkan suatu energi kinetik pada baling-balingnya. Lalu, akan menggerakkan suatu turbin dan juga generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Ketiga, ada energi air. Nah, aliran air yang deras mengandung energi yang bisa dihasilkan untuk menjadi energi listrik. Contoh penerapannya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, mekanismenya itu adalah aliran air yang deras akan memutar suatu turbin, lalu akan menggerakkan suatu generator. Nah, generator ini akan menghasilkan suatu energi listrik. Oke, kita lanjut ke energi ombak. Jadi, energi ombak adalah gerakan ombak laut yang mengandung energi mekanik dan bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, contoh penerapannya itu adalah PLTO atau pembangkit listrik tenaga ombak. Nah, secara mekanisme, gerakan naik turun ombak ini dapat menggerakkan suatu turbin. Yang keenam, ada energi geotermal atau energi panas bumi. Jadi energi ini disimpan dan juga dihasilkan dari dalam inti bumi. Jadi bisa dibilang panas dari inti bumi itu bisa menghasilkan energi listrik. Contoh penerapannya adalah PLTPB, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi mekanismenya ini adalah uap panas dari dalam inti bumi akan menggerakkan suatu turbin, lalu menghasilkan energi listrik. Yang ketujuh, ada energi pasang surut air laut. Nah, perbedaan tinggi permukaan laut saat pasang dan juga saat surut itu dapat menghasilkan suatu energi. Contoh penerapannya itu adalah turbin pasang surut yang biasanya ada di muara laut. Nah, mekanismenya ini adalah aliran air dari pasang dan surut air laut akan menggerakkan suatu turbin. Dan yang terakhir, ada energi nuklir. Jadi, secara umum, energi nuklir ini dihasilkan dari reaksi fisi atom. Nah, biasanya inti atomnya ini adalah uranium dan juga plutonium. Nah, contoh penerapannya ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Mekanisme singkatnya itu adalah inti atom uranium itu dibelah, lalu akan menghasilkan suatu panas. Nah, suatu panas tersebut akan memanaskan air. Nah, hasil panas air tersebut akan menghasilkan suatu uap, di mana uap tersebut dapat memutar turbin, lalu dapat menghasilkan listrik. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang energi terbarukan, sekarang kita lanjut ke energi tidak terbarukan. Jadi, energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang sangat terbatas ketersediaannya di alam dan berpotensi untuk mencemari lingkungan. Nah, contohnya itu adalah bahan bakar fosil, di mana terdapat batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi. Yang pertama, kita bahas dulu nih tentang minyak bumi, yaitu adalah hasil dari penguraian sisa-sisa organisme renik lautan berjuta-juta tahun lalu yang lampau. Setelah mati, sisa-sisa organisme tersebut tertimbun dengan lapisan-lapisan sedimen. Nah, contoh-contoh penerapan singkatnya itu adalah
bensin atau bahan bakar kendaraan. Yang kedua, ada gas alam yang dimanfaatkan untuk membangkit panas ataupun energi dan merupakan bahan mentah yang sangat penting bagi industri kimia. Contoh penerapannya adalah kompor gas. Yang ketiga ada batu bara, yaitu bentuk karbon yang tidak murni terbentuk dari sisa-sisa organisme pada zaman prasejarah yang terpendam. Nah, batu bara ini sangat mudah terbakar dan juga dapat melepaskan sejumlah besar yang panas. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang dampak bagi lingkungannya nih guys. Jadi, seperti yang kita tahu, energi terbarukan adalah energi yang ramah lingkungan karena tidak dapat mencemari suatu lingkungan. Nah, itu dampak positif yang pertama dari energi terbarukan, yaitu adalah ramah lingkungan. Kedua adalah sumber keberlanjutan. Kenapa? Karena energi terbarukan jumlahnya tidak terbatas dan tidak habis. Lalu kita lanjut ke pembahasan dampak negatif dari energi tak terbarukan, yaitu yang pertama adalah menyebabkan polusi udara dan juga pencemaran bagi lingkungan. Karena hasil dari pembakarannya akan menghasilkan suatu polusi udara dan limbah-limbah tersisanya itu akan dapat mencemari suatu lingkungan atau bahkan mencemari pencemaran air. Lalu yang kedua akan menyebabkan pemanasan global. Karena dalam energi tak terbarukan ini menyumbang sangat besar emisi terhadap karbon dioksida. Baik semuanya, itu dia pemaparan materi tentang energi terbarukan dan juga energi tak terbarukan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.